cepat. Ya. Perubahan. Amin. Perubahan. Amin. Perubahan. Amin. Amin. Kalsel. Menang. Lagi. Perubahan. Amin. Perubahan. Amin. Perubahan. Amin. Amin. Kalsel. Menang. Perubahan. Amin. Perubahan. Amin. Menang. Satu putaran. Mas. Mobilnya turun di sini. Banyak sudah keluar mobil. Ya Allah. Aduh, terturun sedikit. Kampanyenya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan selalu mengalokasikan waktu untuk berdialog dengan kalangan milenial dalam forum Desak Anies. Saat berdialog dengan kalangan milenial di Kalimantan, Anies menyatakan masyarakat tidak boleh a priori terhadap ketua umum parpol yang mengusungnya sebagai capres. Anies memastikan akan mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan, kepentingan publik, fakta, data, dan aturan hukum. Apakah Bapak akan turut dan akan menginginkan atau tunduk kepada ketum partai seperti capres-capres sebelumnya? Kalau seandainya satu waktu Bapak terpilih menjadi calon presiden, apakah Bapak akan ikut turut atau menerima tunduk kepada ketum partai yang mengusung Bapak? Soal ketua umum partai, Bung Sunir, saya beberapa kali menyampaikan cara kami bertugas di Jakarta. Karena cara kami bertugas di Jakarta, cara mengambil keputusan mungkin itu bisa digunakan sebagai dasar dalam menilai apa cara mengambil keputusan yang kami lakukan. Saya memutuskan berdasarkan 4 prinsip. 1, prinsip keadilan. Prinsip keadilan. Bagaimana prinsip keadilan itu ditegakkan dalam keputusan apapun. Yang kedua adalah kepentingan umum, public interest. Di mana itu? Yang ketiga adalah fakta, data, ilmu, objektivitas. Yang keempat baru aturan hukum, undang-undang, peraturan, konvensi. Okay? Selalu keputusan begitu. Jadi ketika mengambil keputusan berdasarkan pada 4 itu, dan hampir semua keputusan bisa dibicarakan. Sekarang malah jadi pertanyaan, kenapa a priori pada ketua partai? Kenapa kita menganggap ketua partai itu selalu menganggap kepentingannya dia kepentingan sempit? Saya beri contoh, Pak Surya Paloh, ketua partai Nasdem. Okay? Nah kalau dia mau enak, dia nggak usah nyalonin Anies, hidupnya nyaman. Dia coba nyalonin Anies, apa yang terjadi pada dia? Apa yang terjadi pada partai Nasdem? Betul tidak? Usianya 72 tahun. Kalau dia mau nyaman, dia tinggal duduk nyaman, ikut aja. Disuruh koalisi ini ikut, disuruh koalisi itu ikut. Seperti yang lain-lain, nyaman hidupnya. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang terjadi 1 tahun ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan karunia, kesehatan, rezeki dan penjagaannya selalu kepada kita semua. Saudara sekalian, kita melihat bahwa konsolidasi atau kampanye yang dilakukan oleh Capres Anies Rashid Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar yang mereka membagi waktu luar biasa hari-hari ini, sejak dari ketika bahkan jauh sebelumnya ketika jadwal kampanye dimulai, maka beliau baik itu Anies maupun Muhaimin ini bertebaran di berbagai tempat di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa dan lain sebagainya.
Kemarin Cak Imin misalnya 2 hari berada di, kalau tidak salah 1 hari atau 2 hari berada di Lok Sumawe, kemudian entah hari ini kemana lagi. Anies juga begitu dari satu tempat ke tempat yang lain, mulai dari Sumatera Utara, kemudian di Jawa Barat, di DKI, putar-putar DKI Jakarta sebelumnya, Jawa Barat, Sumatera Utara, kemudian sekarang kemarin di Kalimantan Selatan ya. Luar biasa seputar Kalimantan Selatan sampai ada pernyataan para kiai dan ulama Kalimantan Selatan memberi dukungan penuh terhadap pasangan Amin, Anies Baswedan dan hari ini pagi ini beliau sudah berada juga di Bengkulu, saudara sekalian, dan entah Cak Imin hari ini entah di mana. Luar biasa, mereka semangat untuk menang pertarungan ini luar biasa. Berikut ini kita saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin hadirkan video pendek tentang kegiatan kampanye Anies Baswedan di Kalimantan Selatan kemarin, dan berbagai kegiatan, kemudian para ulama, kiai, kemudian kampanye resmi terbuka, kemudian ada juga kampanye dia berdialog dengan anak muda ya, kaum milenial di Kalimantan Selatan. Berikut ini, dan sekalian mudah-mudahan terhibur dan mencerahkan. Terus berjuang terutama bagi pendukung Anies Baswedan, dan insya Allah ini bisa satu putaran karena memang dukungan rakyat begitu luar biasa terhadap pasangan ini. Selamat menonton, semoga terhibur dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajak semua untuk pilih nomor. Pilih nomor. Pertanyaan, siapkah mengajak semua untuk pilih nomor 1? Siap mengajak semuanya? Siap mengajak tetangga? Siap mengajak keluarga? Siap mengajak seluruh masyarakat? Ajak untuk pilih nomor. Angkat tangannya nomor. Insyaallah kita diberikan kemudahan untuk berhasil. Insyaallah ikhtiar kita diridhoi Allah. Jika dibanjar pada saat itu dikasih waktu jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Saat itu seluruh rakyat Indonesia harus memutuskan mau memutuskan melanjutkan namanya siapa, wakilnya, singkatannya. Kita tutup dengan mengucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.
โชคดีทุกคน